Iya betul, kita belajar tentang bioteknologi konvensional. Sekarang apa yang kalian ingat tentang bioteknologi konvensional? Teknologi yang dihasilkan dari penggunaan seluruh tubuh makhluk hidup secara langsung. Jadi prosesnya tidak sulit, begitu ya. Maksudnya tidak memerlukan teknologi tinggi, begitu ya. Nah, jadi contohnya apa? Tempe, kemudian keju, roti, terus apa lagi? Hah? Tape, kemudian apa lagi? Yogurt, keju itu dihasilkan dari proses apa namanya? Iya, fermentasi. Ya. Kemarin fermentasi itu menghasilkan apa? Alkohol. Terus sebelum ke alkohol apa dulu? Glukosa. Tambah air jadinya glukosa. Glukosa dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae akan menghasilkan apa? Alkohol dan karbon dioksida. Kalau dibiarkan dalam kondisi terbuka, artinya ada oksigen, maka alkohol dan karbon dioksida ini akan berubah jadi apa? Asam cuka. Makanya semakin lama tape itu semakin asam ya, apalagi kalau sudah terkontaminasi udara. Di sana ada peran bakteri apa? Acetobacter. Hari ini kita akan bicarakan tentang bioteknologi modern. Iya. Jadi apa yang kalian ketahui tentang bioteknologi modern? Ada yang tahu? Ayo, Dewi atau bioteknologi yang prosesnya menggunakan seperti prinsip rekayasa genetika atau ya, salah satunya melalui teknik rekayasa genetika. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalian akan belajar tentang bioteknologi modern. Contohnya apa saja? Proses pembuatannya bagaimana? Saya silakan kalian hari ini bekerja dalam kelompok. Nanti kita bagi ya. Jadi bioteknologi ini kan ada banyak macamnya ya. Ada bioteknologi dalam bidang pertanian, ada dalam peternakan, kesehatan, lingkungan, forensik. Kamu yang pertanian ya? Ya, yang peternakan. Oke. Yang kesehatan, siapa Aulia ya? Oke? Oke. Terus bioteknologi yang belum disebut apa? Forensik. Forensik siapa? Udah kan? Udah. Oke. Ya. Kalian tahu ya forensik ya? Kalian cari informasinya di buku bisa, di internet juga bisa ya. Kata-kata sulit yang kamu temui kamu daftar, kamu cari penjelasannya juga di internet. Begitu? Oke? Terus apa yang harus dilakukan setelah kamu pahami betul informasi itu? Kamu bikin ininya ya, presentasinya ya. Pakai apa bisanya? Pakai Canva. Aslinya dalam menggunakan Canva? Bisa pakai poster, desain posternya, atau bisa juga menggunakan presentasi PowerPoint. Ya silakan dipakai Chromebook-nya. Terus habis ini kita ngapain Bu Guru? Nah kalau sudah selesai kita kasih kalian di depan ya. Nanti kemudian yang lain menyimak ya. Atau kalau memungkinkan nanti hasilnya kita print, kemudian kita tempel di dinding kelas. Jadi kalian bisa berkeliling melihat hasil karya teman-temannya. Menarik enggak? Menarik. Semangat ya? Oke baik, silakan bekerja dalam kelompok masing. Kalian tentang apa? Bioteknologi peternakan. Peternakan ada apa saja produknya? Cloning. Terus Vaksin hewan. apa?
vaksin hewan. Vaksin hewan. Nah, cloning itu prinsipnya bagaimana? Tahu nggak? Membentukkan suatu individu yang identik secara genetik melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel yang bertujuan menghasilkan individu baru Jadi individu barunya punya sifat yang bagaimana dengan induknya? yang sama. Sama persis, seragam. Ya sama. Harusnya kalau individu normal yang hasil perkawinan, persilangan, keturunannya memiliki sifat yang bagaimana? Identik atau gimana? Identik. Enggak Misalnya, dong. misalnya kopinya mirip kayak ini. Nah, berarti kalau begitu kan namanya apa? Perpaduan. Nggak sama persis dengan satu induknya, tapi hasil perpaduan antara induk jantan dengan induk betina. Kalau yang cloning itu begitu enggak? Enggak, ya dia hanya mirip dengan satu induknya, ya. Kalau contohnya itu tadi apa? Nah, ini Domba. proses cloning domba. Domba doli. Kalian juga bisa cari loh. Itu domba doli itu sejarahnya tuh bagaimana sih dia diciptakan? Siapa yang menciptakan domba doli? Nah, itu alasan mengkloning hewan itu apa? Boleh ya? Ya, Itu menarik kan dicari. Ya. Kalian apa? Apa? Bil? teknologi lingkungan. Lingkungan. Apa contohnya? Apa? Melalui proses apa nama produk bioteknologi lingkungan? Udah ketemu belum jawabannya? Belum. Dibaca berarti ya. Caranya membaca yang efektif itu bagaimana sih? Baca, kalau ada yang tidak dipahami ditulis kata sulitnya, ya baru dicari ya. Baca dulu, daftar kata-kata sulitnya, gitu ya. Baca ulang, ya. Iya apa? Apa Uci? Manfaatnya maksudnya? Oh, bisa ditambahkan juga misalnya dampak. Tadi ada yang pertanyaan misalnya ya, ada semangat tanpa biji misalnya ya, atau jagung transgenik gitu ya. Ada jagung transgenik, kemudian domba cloning gitu ya, terus vaksin gitu. Nah, apakah ini memiliki dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa ya? Ada nggak kontroversinya atau kontroversi? Pertentangan pendapat ya. Nah, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang setuju apa alasannya, yang tidak setuju apa alasannya ya. Jadi bisa kamu tambahkan tentang itu. Jadi tidak melulu tentang penjelasan misalnya antibiotik itu apa. Bisa juga ditambahkan lagi sejarah munculnya antibiotik apa sih ya. Orang pertama kali menemukan antibiotik itu bagaimana ceritanya ya gitu. Nah, ada lagi pertanyaan? Gak ada ya, cukup ya. Baik, silakan dikerjakan, dilanjutkan tugasnya di rumah dengan semangat ya. Dengan semangat, munculkan rasa ingin tahunya ya. Cari sebanyak-banyaknya informasi tentang apa yang sedang kamu pelajari ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bioteknologi peternakan. Peternakan adalah melakukan kegiatan usaha ternak dengan memanfaatkan ilmu bioteknologi agar meningkatkan perlindungan dan meningkatkan mutu peternakan. Contoh produk biopeternakan. Vaksin pada hewan. Vaksin dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri atau virus pada tubuh organisasi hidup. Vaksin juga dapat digunakan pada hewan-hewan ternak untuk memberikan kekebalan tubuh pada ternak agar dapat melawan penyakit. Cloning merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Cloning bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam. Cloning juga dimanfaatkan manusia dalam bioteknologi peternakan untuk memperoleh jenis-jenis hewan
hewan yang unggul. Berikut gambar proses cloning domba. Yang pada tahap pertama ada dua domba, yaitu dua betina. Yang pertama adalah domba A yang diambil sel tubuhnya, dan yang kedua ada domba B yang diambil sel telurnya. Domba A yang diambil sel tubuhnya, yang diambil pada sel tubuhnya hanya diambil inti selnya, karena di inti sel itu terdapat DNA. Sedangkan domba B yang sel telurnya diambil cuma inti sel telurnya saja. Setelah itu DNA dari domba A digabungkan dengan sel telur dari domba B sehingga menghasilkan embrio. Sehingga embrio itu diberikan kepada domba-domba yang berbeda, yaitu domba C. Sehingga domba C lah yang mengandungnya. Sehingga lahirlah domba yang identik dengan domba A. Kenapa anaknya identik dengan domba A? Karena DNA-nya dari domba A. Ini adalah contoh hasil dari bioteknologi peternakan. Yang pertama adalah domba Dolly dan yang kedua adalah sapi transgenik. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mungkin ada yang Oh iya, Dewi bertanya, ya Konita. Hasil domba cloning itu bisa bertahan lama? No, apakah domba hasil cloning itu bisa bertahan lama nggak? Oke. Contohnya apa sih yang sudah berhasil di cloning? Domba apa namanya? Domba Dolly. Ya, bisa dilihat dari siklus hidupnya atau umur hidupnya Dolly. Maksudnya mungkin hidupnya ya. Hidupnya bisa lama nggak sih gitu yang hasil cloningan itu, Dolly itu? Tidak terlalu lama. Berapa lama itu? Pernah mencari tidak? Enggak? Ada yang tahu? Yang lain mungkin bisa bantu temannya di depan. Berapa lama sih Dolly itu hidup? Berapa? Ada yang bilang 3 tahun gitu. Ada berapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Iya. Ya, Dolly itu apa ya namanya? Dolly itu sempat hidup berapa tahun? 6,5 tahun ya. 6,5 tahun itu pun sebenarnya dia disuntik apa? Disuntik suntik mati. Dibunuh ya. Kenapa ya? Tahu nggak ceritanya? Dolly itu sebenarnya pernah kawin juga, punya anak ya. Nah, cuma banyak masalah kesehatan, sendinya ya, organ pernafasannya mulai terganggu gitu ya. Itu. Jadi banyak masalah yang ada di dalam tubuhnya. Kasihan kan ya. Nah, akhirnya terpaksa dia disuntik mati. Walaupun demikian dia pernah kawin juga ya, pernah pernah punya anak gitu ya. Nah, tapi setelah itu kenapa bisa mengalami banyak masalah kesehatan? Di hasil penelitian ternyata itu terjadi karena masalah mutasi genetik yang terjadi ketika proses cloning gitu ya. Itu. Jadi salah satu dampak negatifnya itu ya. Bu Guru cuma bantu jawab ya. Silakan kalau mau melengkapi boleh. Saya Bu Guru mau tanya. Menurut kalian ini boleh apa tidak ya? Mengkloning atau membentuk sebuah individu baru, makhluk hidup baru gitu ya, dengan cara seperti ini boleh apa enggak ya? Ya, silakan buat dicatat berdasarkan kalian bisa melihatnya, menjawabnya dari segi manapun ya, dari masalah etika atau etika ya, moral gitu ya, dari segi sains gitu ya boleh ya, kemudian dari segi agama pun boleh. Silakan ya, jawaban kalian tidak mesti berkaitan dengan IPA atau sainsnya, atau kalau kalian menjawabnya dari hal itu, 3 hal itu juga boleh ya.
Bagaimana Konita? Yang lain dengerin ya. Boleh saja, karena cloning juga dimanfaatkan manusia untuk memperoleh jenis-jenis hewan unggul. Ya, menurut Konita boleh ya, karena cloning itu digunakan untuk memproduksi hewan-hewan unggul. Setuju? Apa yang setuju? Angkat tangan. Rastina agak malu-malu. Boleh. Tidak ada hadisnya. Boleh, ayo, nggak ada yang mengharamkan gitu ya, nggak ada hadisnya gitu. Ayo, yang lain, Suci, panjang tuh. Apa? Menurutku tidak boleh. Oh, menurut saya, Suci nggak boleh. Kenapa Suci? Soalnya aku pusing catat kalau ada cloning. Kalau gitu nggak usah ada jantan kalau ada cloningnya di dalam Islam. Iya, dalam Islam ngapain ada jantan? Ya, apa fungsinya pejantan gitu ya? Itu dari sana sudut pandang itu. Yang lain? Agama itu. Ini yang punya materi tentang cloning, silakan. Ya, apa? Dewi, apa Wi? Mungkin boleh menurut dari segi agama karena proses cloning tidak melibatkan sel sperma. Hah? Karena proses cloning tidak melibatkan sel sperma atau tidak melibatkan jantan atau Oke, berarti pendapatmu dari segi sudut pandang apa nih? Agama. Kalau kamu, Juwita apa? Panjang banget tuh tadi Bu Guru lihat. Ayo dibaca aja. Jangan malu. Oke. Tunggu antrian ya. Apa? Oke, semuanya ditanya. Mungkin dalam segi agama cloning itu tidak diperbolehkan. Yang lain dengerin dong. Dalam agama atau menurut agama itu dinyatakan tidak adil. Tidak adil. Kan ada dua pengorbanan tapi yang merasakan lain. Ada dua pengorbanan tapi yang ngerasain lain. Maksudnya domba apa? Domba C. Domba A sama domba B yang ngorbanin sel telur dan badan sel, tapi yang menghasilkan menikmati hasilnya itu domba C. Ya, jadi anaknya siapa gitu ya? Jadi anaknya siapa? Halo Riyadi, apa Riyadi? Coba baca. Menarik itu pendapatnya Riyadi nih. Haikal. Dari segi agama cloning ini boleh, tapi Boleh katanya Riyadi kalau dari segi agama. Tapi dari segi etika atau moral itu tidak boleh karena menggabungkan dua domba yang berbeda. Dan domba jantan menjadi tidak berguna. Iya, nggak ada gunanya. Musnahkan saja gitu ya. Oke, musnahkan saja dombanya. Domba jantan nggak ada gunanya ya. Ya jadi dari segi moral ya Riyadi menanggapinya. Oke, good ya. Oke, sekarang Bu Guru punya satu tayangan. Silakan kamu cermati. which is how they use for organs like hearts and sponges.
Or maybe animal cloning is not working because of the suffering it brings on animals in experiments. Also, animal cloning is unlikely to ever to human cloning, which elicits many more questions. Who decides who should clone? Does the parents talk about chicken cloning? Many argue that human clone would be an example of playing God, deciding living lives. And the number of destroyed eggs associated with cloning would elicit a lot of moral condemnation from resilient and segment populations that see these eggs as being harmed. Human cloning also risks the creation of design babies. A design baby is a fertilized or embryos have their DNA manipulated or selected to remove genes associated with certain diseases, and select or alter their genes associated with certain traits or characteristics. No more downside. Every baby will genetically be exposed to succeed in certain fields. It is a field. In conclusion, it seems that animal cloning can be represented as morally ethical, depending on whether it accepts two factors. Firstly, it depends on whether or not you accept the wasteland of life in its essence, in terms of destroying eggs, etc., in order to gain benefits. Secondly, it depends on whether you're able to accept the risk of humans becoming next, and all the organisations of that. If you can't, then you must oppose animal cloning. As these two factors, waste of life, and scientists make images towards cloning humans, are a necessary consequence of animal cloning. That's animal cloning. Please like Gitu ya. Jadi kesimpulannya benar bahwa memang cloning ini punya manfaat gitu ya. Memiliki proses cloning ini memiliki kesempatan kita untuk mencegah kepunahan dari satu spesies makhluk hidup gitu ya. Jadi mungkin ya mamut yang di film Ice mungkin saja bisa hidup kembali gitu ya dari teknologi cloning ini gitu ya. Atau tadi dari segi untuk kesehatan manusia sendiri gitu ya, ada kita kenal namanya sel punca. Ya, sel punca ini adalah sel yang cepat sekali meregenerasi dirinya gitu ya, sehingga untuk menggantikan sel tubuh yang rusak gitu, yang menggantikan banget gitu. Jadi tadinya misalnya sel darah yang darah gitu ya, butuh donor tambahan. Kalau dia punya sel punca, itu aja dari sel itu kan bisa sehat kembali gitu. Nah itu hal yang mungkin diprediksi bisa dilakukan kalau dengan teknologi cloning. Tapi seperti yang di video tadi, kalau kita menyetujui hal itu berarti kita juga menyetujui faktor negatif yang ditimbulkan, ya kan? Ya siap nggak kita dengan ya, termasuk dari tadi dompulan laki-laki gitu ya, dari laki-laki gitu ya, dari semua orang gitu ya, karena ya. Kemudian kebingungan genetik juga kalau hal itu dapat pada manusia yang tadi ini anaknya siapa ya gitu ya, bingung deh akhirnya ya. Baik, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, benar dan salah ya perlu untuk ditelaah ya, ditelaah dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dalam segi sainsnya tadi saja memikirkan baiknya saja, tapi juga kita perlu memikirkan dampak negatifnya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sebenarnya kenapa? Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Apa yang paling menarik yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Proses cloningnya. Ya, kami guru kirimnya ya supaya kamu bisa belajar lagi ya. Saya terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Mari kita tutup.